Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Mas Ruderha. Oke, kali ini saya akan kasih tahu beberapa faktor yang menyebabkan air radiator berkurang ya. Tapi berkurangnya tidak seperti biasa. Ini eh, rata-rata untuk pengisian air ini itu 5.000 km baru melakukan pengisian di reservoir ini ya teman-teman. Tapi ketika kemarin ngisi air di radiator terus dipakai cuma beberapa kilometer sudah habis, nah itu tentunya ada penyebab lain yang menyebabkan air radiator ini berkurang ya secara drastis. Oke, yang pertama dari tutup radiatornya ya teman-teman. Di tutup radiator ini jika sudah tidak berfungsi, maka air itu ketika mesin nyala itu terjadi penguapan sehingga menyebabkan air meluap di reservoir ini. Nah, kita coba buka seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tutup radiator ini di sini ada pegasnya ya. Ini seperti ini. Jadi kalau pegasnya sudah tidak berfungsi, maka tekanan air yang panas itu menguap, itu mengalir menuju radiator ini, reservoir ini. Nah, reservoir ini nanti meluap. Nah, itu yang menyebabkan air berkurang secara drastis. Jadi permasalahannya ditutup ini yang pertama ya. Nah, pertama ditutup ini. Ketika tutup ini radiator ini tidak berfungsi, maka di sini terjadi penguapan yang ekstrim ya. Jadi air dari radiator ini, mesin ini di dalam box mesin ini kan ada lubang air untuk radiator. Nah, itu menguap melalui upper tank ini. Nah, dari sini akan meluap menuju reservoir ini. Jadi ketika reservoir ini diisi air, terus tiba-tiba nanti menguap, otomatis ini luber ya, air luber. Nah, setelah itu ketika ini mesin mati, di ruang mesin itu terjadi kekosongan sehingga dari reservoir ini disedot kembali ke radiator ini, sama mesin itu mengisi secara otomatis sehingga terjadi kekosongan di reservoir ini. Jadi cepat habis dikarenakan meluap pada saat proses mesin menyala ya teman-teman. Nah, yang kedua terjadi kebocoran di upper tank ini ya. Nah, di sini upper tank ini biasanya bagian atas nih. Nah, di sini biasanya terjadi keretakan dikarenakan faktor umur ya. Biasanya kalau umurnya udah lama itu kualitas upper tank ini jadi getas, jadi cepat pecah ya. Nah, seperti ini biasanya terjadi kebocoran di sini ya. Jadi karena tiap hari ada tekanan, nah di sininya karena eh, sudah getas ya, itu bisa menyebabkan kebocoran. Nah, di sela-sela ini ya, upper tank ini. Nah, yang ketiga itu terjadi kebocoran di sirip-sirip sirip-sirip radiator ini ya. Nah, di sini. Coba sini, di sini ada sirip-sirip radiator seperti ini ya, kelihatan nggak? Nah, di dalam tuh ada sirip-sirip. Nah, di situ biasanya terjadi kebocoran, sering terjadi kebocoran ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu terjadi kebocoran di water pumpnya. Jadi di selang ini, di dalam situ, mesin situ. Nah, di situ ada water pump. Jadi dia ada mesin buat mensirkulasi air dari radiator ini menuju mesin. Jadi buat pemutaran air ya, supaya mesin tetap dingin. Seperti itu ya teman-teman.
Oke ya teman-teman, mungkin ada 4 faktor yang penyebab yang sering terjadi air reservoir, air radiator di reservoir ini cepat habis. Yaitu mungkin ada 4 poin itu yang sering terjadi ya teman-teman. Nah, untuk kita melakukan penggantian radiator ini, biasanya setiap 100.000 kilometer umur radiator itu udah harus dilakukan penggantian radiator ya. Jadi kalau kilometernya sudah mencapai 100.000 kilometer, sebaiknya radiator yang lama itu diganti dengan radiator yang baru ya. Karena secara umur itu, secara eh, kerja itu udah melampaui batas. Cuma kalau misalkan kondisinya masih bagus, misalkan sekedar bocor kecil, masih bisa kita lakukan pengeleman, ya untuk sementara waktu bisa untuk jangka pendek ya. Tapi untuk jangka panjangnya harus dilakukan penggantian supaya mesin itu dalam kondisi baik dan normal, tidak terjadi overheat ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.